Pada video ini, kelompok kami akan membahas mengenai percabangan pada batang tumbuhan. Bagaimanakah percabangan pada batang tumbuhan, dan seperti apakah itu? Batang sebuah tumbuhan ada yang bercabang, ada pula yang tidak bercabang. Tumbuhan yang tidak bercabang contohnya adalah pada umumnya yang termasuk berbiji tunggal. Contoh dari tumbuhan ini antara lain ada kelapa atau Cocos nusiferae, ada rontal atau Borassus flabelliferae, ada jagung atau Siamese L. Pada umumnya juga, batang memperlihatkan percabangan baik banyak maupun sedikit. Cabang yang besar yang biasanya langsung keluar dari batang pokok disebut dahan atau ramus, sedangkan cabang-cabang yang kecil disebut ranting atau ramulus. Sifat cabang batang suatu tumbuhan dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama, geragi atau flagellum stolon. Geragi merupakan cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Cabang yang demikian dibedakan menjadi pertama, cabang merayap ke atas tanah, misalnya pada daun kaki kuda atau Centella asiatica URB dan Arbe fragraria vesca L. Selanjutnya yaitu cabang merayap ke dalam tanah, misalnya pada teki atau Cyperus rotundus L, dan juga terdapat pada kentang atau Solanum tuberosum L. Yang kedua yaitu wiwilan atau tunas air atau Virga singularis, merupakan cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup liar. Terdapat misalnya pada kopi atau Coffea sp dan pohon coklat atau Theobroma cacao L. Yang ketiga yaitu sirung panjang atau Virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas panjang. Pada percabangan ini tidak pernah dihasilkan bunga, sehingga disebut cabang mandul atau steril. Yang keempat yaitu sirung pendek atau Virgula sucrescens, merupakan cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas pendek yang selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang ini dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan, sehingga disebut cabang subur atau fertil. Cabang-cabang suatu tumbuhan biasanya membentuk sudut tertentu dengan batang pokoknya. Bergantung pada besar kecilnya tersebut, arah tumbuh cabang dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama, tegak atau fastigiatus. Jika sudut antara batang dengan cabang sangat kecil, sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja, sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya. Misalnya wiwilan pada kopi atau Coffea sp. Yang kedua, mendatar atau horizontal, yaitu jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut 90 derajat. Misalnya pada pohon randu atau Ceiba pentandra Gaert. Yang ketiga, condong ke atas atau patens, yaitu jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut 45 derajat. Misalnya pada pohon cemara atau Casuarina equisetifolia L. Yang keempat, terkulai atau declinatus, yaitu jika cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya melengkung ke bawah. Misalnya pada kopi robusta atau Coffea robusta Linn. Yang kelima, bergantung atau pendulus, yaitu jika cabang tumbuhnya ke bawah, misalnya terdapat pada pohon salix. Percabangan pada batang dibedakan menjadi: yang pertama adalah percabangan monopodial. Percabangan monopodial yaitu batang selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Contoh tanaman yang memiliki percabangan batang monopodial adalah sebagai berikut. Pohon cemara atau Casuarinaceae. Cemara adalah salah satu pohon spesial yang dapat memberi banyak manfaat, salah satunya bisa dijadikan ornamen hiasan dan dekorasi ruangan. Pohon sengon atau Albizia sinensis adalah sejenis pohon anggota suku Fabaceae yang tersebar di India, Asia Tenggara, Cina Selatan, dan Indonesia.
pohon jati atau Tectona grandis. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Jati dikenal dunia dengan nama teak. Pohon pinus atau Pinus merkusi. Tusam atau pinus adalah sebutan bagi pohon pinus. Daun tumbuhan pinus menyerupai jarum. Tumbuhan pinus merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Percabangan simpodial. Percabangan simpodial merupakan percabangan tumbuhan antara batang pokok dengan percabangannya. Sulit dibedakan atau ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya menghentikan pertumbuhannya atau kala besar atau kala cepat pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan percabangannya. Jenis simpodial. Jika simpodium selalu terbentuk di sisi yang sama dengan percabangan cabang, misalnya selalu di sisi kanan, struktur percabangan tersebut disebut helicoid shime atau bowstring. Jika simpodium terjadi secara bergantian, misalnya di kanan dan kemudian di kiri, pola percabangan disebut scorpioid shime atau discincinus. Berikut adalah 8 contoh tanaman simpodial. Yang pertama, Mangifera odorata. Kedua, Nephelium laccaceum L. Ketiga, Bisidium guajava L. Dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Dikotom adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk membuat dikotom ada hal-hal harus diperhatikan. Yang pertama, kunci harus berlawanan. Yang kedua, ciri yang masuk mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang keenam, kata pertama dalam kuplet harus bersifat yang cukup identik. Contoh kunci dikotomi yaitu ini ada bunga trompet, ada lumut, mangga, rambutan, jamur, paku, melinjo, dan yang terakhir yaitu ada bunga sepatu. Dari materi yang sudah ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung, contohnya pohon pinus. Simpodial yaitu percabangan antara batang pokok, contohnya sawo manila. Dan dikoton yaitu percabangan tumbuhan yang setiap cabang menjadi 2 cabang sama besar, contohnya tumbuhan bak pandan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga penonton dapat mengerti materi kami. Terima kasih, selamat belajar.